Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabarnya? Baik. Baik. Pada pagi hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran kita mengenai tafsir Perjanjian Lama tentang kitab-kitab Pentateuch atau kitab-kitab Torah, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, kami akan memulai proses kami Tuhan, kita memberkati dari awal pertengahan sampai akhir ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, pagi hari ini kita akan belajar tentang kitab-kitab Pentateuch. Ada yang tahu apa itu kitab-kitab Pentateuch? Ya, jadi kitab-kitab Pentateuch itu merupakan 5 kitab dalam Perjanjian Lama yang ditulis oleh Musa sekitar tahun 1402 sebelum Masehi. Nah, kitab-kitab itu antara lain dari Kejadian hingga kepada Ulangan. Nah, kita akan membahas kelima kitab ini satu persatu, dimulai dari kitab Kejadian yang pertama. Nah, di sini kitab Kejadian ini merupakan kitab pertama dari kelima kitab Taurat. Nah, buku-buku ini berisi banyak hukum yang diberikan Tuhan ini kepada umatnya melalui Nabi Musa. Nah, secara khusus kitab Kejadian ini menggambarkan tentang permulaan, ya, awal umat perjanjian Tuhan yaitu Israel. Nah, kitab Kejadian ini juga berbicara tentang permulaan, mulai dari penciptaan, dosa, bagaimana dosa itu masuk ke dunia, kemudian bangsa-bangsa di bumi, lalu perjanjian antara Tuhan dengan Abraham. Penulis kitab Kejadian ini adalah Musa sekitar tahun 1402 sebelum Masehi. Adapun tema di dalam kitab Kejadian ini berhubungan dengan permulaan, mulai dari awal mula dunia ini diciptakan oleh Tuhan, terus dari awal mula dari tempat manusia, kemudian awal mula bangsa-bangsa ini di bumi, hingga pada perjanjian antara Tuhan dengan Abraham ini. Nah, Tuhan ini membuat perjanjian antara Dia dan Abraham ini dan juga semua keturunannya. Nah, ini adalah janji kekal yang Tuhan firmankan, ya, akan digenapi dalam perjanjiannya dengan Abraham dan keturunannya, ya. Kemudian perjanjian Tuhan di sini kepada Abraham dan juga keturunannya itu tidak bersyarat. Nah, tapi di saat yang bersamaan di sini Tuhan juga memanggil, menghendaki, menguji dan mempertanggungjawabkan ketaatan dari Abraham ini dan juga keturunannya. Supaya apa? Supaya ia dan keluarganya itu dapat menerima berkat-berkat penuh dari perjanjian kekal antara Tuhan dengan Abraham ini, dan sungguh itu menjadi berkat bagi keturunannya dan juga seluruh bangsa, ya. Adapun latar belakang sejarah pada kitab Kejadian ini, kitab Kejadian ini ditulis sekitar abad 15 sebelum Masehi. Para pendengar awal dari kitab Kejadian ini besar dan hidup di antara bangsa-bangsa yang sudah melupakan bahwa hanya ada Tuhan yang hidup dan yang esa, yang satu-satunya pencipta dan penguasa di seluruh atau di segala sesuatu. Nah, keunikan dari kitab Kejadian ini adalah Tuhan ini menyatakan dirinya itu bukan sebagai Tuhan yang jauh di sini, ya, tetapi Tuhan pencipta yang terlibat erat dalam sejarah manusia, bahkan secara intim berinteraksi dalam hidup keluarga dan pribadi umatnya di sini, ya. Nah, adapun ilmu teologi pada kitab Kejadian ini dalam bagian yang pertama yaitu semuanya ada karena Tuhan. Kemudian bagian yang kedua yaitu Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambar rupanya. Nah, gambar rupa Tuhan dalam umat manusia itu
yaitu secara moral karakter, kemudian akal hikmat, dan juga relasi rohani. Nah, itu berarti manusia itu dirancang sedari awal untuk mencerminkan karakter, hikmat, dan kehidupan Tuhan di bumi. Nah, di dalam bagian yang ketiga yaitu kejatuhan Adam dan Hawa. Saat mereka berdua itu tergoda atas godaan si ular ini ya, daripada mempercayai firman Tuhan. Nah, inilah yang membuka jalan bagi dosa untuk berkuasa atas hidup manusia di sini. Kemudian bagian yang keempat yaitu Tuhan berkuasa atas alam semesta, di mana Tuhan itu berotoritas dan berkuasa untuk menyatakan berkat dan juga kutuk, dan Dia juga berkenan untuk memberkati manusia yang meresponi ya panggilan Tuhan dengan iman dan juga ketaatan. Adapun bagian yang kelima yaitu Tuhan telah menyatakan dirinya ini untuk dikenal secara intim oleh umat perjanjiannya. Itu terdapat di pasal 11 sampai dengan 50. Ya. Sampai di sini mengerti Bapak Ibu Saudara? Ibu. Baik. Kita lanjut kepada kitab kedua yaitu kitab Keluaran. Kitab Keluaran ini adalah kitab kedua dari kelima kitab Taurat di dalam Perjanjian Lama. Salah satu kisah terbesar di sejarah Perjanjian Lama yaitu tentang penebusan umat Allah dari perbudakan. Penulis kitab Keluaran ini yaitu Musa. Adapun tujuan kitab Keluaran ini yaitu untuk menghubungkan dan melanjutkan perjanjian atau kontrak Tuhan dengan Abraham melalui perjanjian hukum dengan Musa. Ya. Adapun struktur di dalam kitab Keluaran ini terdapat dua bagian. Yang pertama yaitu Tuhan membebaskan umatnya dari perbudakan di Mesir pada pasal 1 sampai 18. Kemudian yang kedua yaitu perjanjian Tuhan dengan Israel di Gunung Sinai. Itu terdapat di pasal 19 sampai 20. Adapun juga latar belakang sejarah utama daripada kitab Keluaran ini yaitu kitab Keluaran ini menceritakan tentang tahun-tahun terakhir yang dihabiskan Israel ini di tanah Mesir. Nah, kitab ini juga mencatat hukum perjanjian yang diberikan Tuhan itu kepada Israel itu melalui Musa di Gunung Sinai. Dan juga kitab Keluaran ini juga mencatat 80 tahun pertama ya kehidupan Musa, awal Musa yang dibesarkan di tengah bangsa Israel dan juga di dalam istana Firaun. Dan tahun-tahun di mana Musa lari dari Mesir di sini ya. Dan yang menonjol dari kitab Keluaran ini tentang kebutuhan. Yang pertama darah, kedua mata, ketiga nyamuk, keempat lalat, kelima ternak, keenam bara, ketujuh hujan es, kedelapan belalang, kesembilan kegelapan, dan yang terakhir yaitu kematian anak sulung ya, yang menonjol dari kitab Keluaran ini. Adapun juga ilmu teologis dalam kitab Keluaran ini yaitu yang pertama, Tuhan itu adalah juru selamat dan penyedia, dan yang kedua yaitu Tuhan adalah pemberi hukum. Ya, baik, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada yang ingin bertanya, kita lanjutkan pada kitab yang ketiga, yaitu kitab Imamat. Nah, di dalam kitab Imamat ini Tuhan menunjukkan keinginannya untuk bersekutu dengan Israel. Imamat ini memberikan dan menjelaskan hukum-hukum Tuhan di sini yang dibutuhkan untuk hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Ya, kata Imamat atau kitab Imamat ini adalah judul ya dalam versi Latin awal dari Alkitab. Berarti yang berkaitan dengan orang-orang Lewi atau imam. Juga penulis kitab Imamat ini yaitu Musa. Nah, Musa mungkin telah menulis kitab Imamat ini sementara Israel berada di
tujuan dari kitab Imamat ini itu untuk menunjukkan Israel itu bagaimana mereka itu bisa beribadah dan berjalan di hadapan Tuhan dalam kekudusan. Dan juga tema dari kitab Imamat ini yaitu kekudusan, pemisahan dari kenajisan supaya bisa mendekat kepada Tuhan. Kitab Imamat ini juga mengajarkan tentang kekudusan di dalam ibadah dan juga kekudusan di dalam kehidupan sehari-hari. Adapun juga latar belakang sejarah pada kitab Imamat ini, yaitu pada saat kejadian di dalam Imamat ini terjadi waktu antara pembuatan padang gurun tabernakel atau kemah suci ya, sampai Israel meninggalkan Sinai. Dan juga ilmu teologis pada kitab Imamat ini yaitu tentang kekudusan Tuhan, menunjukkan bahwa Tuhan ini adalah kudus ya, Bapak Ibu. Baik, sampai di sini ada yang sampai di sini mengerti? Baik, kita lanjut kepada kitab keempat yaitu kitab Bilangan. Kitab Bilangan ini menceritakan tentang pengembaraan Israel ini di padang gurun ya. Nah, ini menggambarkan bahwa transisi besar dalam sejarah umat Allah ini, dan juga kitab ini mencatat kematian generasi yang pertama dan juga penggantinya oleh generasi kedua ya. Adapun kitab Bilangan ini memiliki banyak statistik atau data berupa angka yang berisi jumlah penduduk, sensus para imam, orang-orang Lewi, dan juga data numerik lainnya. Nah, kitab Bilangan ini juga mendapatkan nama bahasa Inggris dari terjemahan Yunani yang diberikan atau yang disebut sebagai Septuaginta. Nah, yang memberikan judul ini adalah Aritmoi. Nah, yang artinya adalah bilangan, karena semua angka yang terdapat di dalam kitab Bilangan ini. Baik, ada juga yang menulis kitab Bilangan ini yaitu Musa. Ya, nah, Musa di sini bersama dengan sisa dari kitab Taurat itu selesai sekitar tahun 1402 sebelum Masehi. Adapun tujuan, tema maupun struktur pada kitab Bilangan ini yaitu tujuannya untuk menggambarkan perubahan dan generasi tua Israel yang meninggalkan Mesir, berdosa di padang pasir, dan bertransisi ke generasi baru yang berdiri di tepi tanah perjanjian. Ada juga di dalam kitab Bilangan ini mencatat keberhasilan dan kegagalan Israel saat mereka ini pergi melalui perjalanan padang gurun. Nah, tema di dalam keseluruhan kitab Bilangan ini adalah bahwa umat Allah bisa melangkah maju itu hanya sejauh iman mereka kepada Tuhan. Ya, ada juga Bilangan ini juga disusun di dalam dua peristiwa sensus. Yang pertama yaitu generasi pertama Israel, dan yang kedua yaitu generasi kedua Israel. Kedua generasi ini sama-sama melakukan perjalanan melalui padang gurun. Ya. Namun generasi pertama ini gagal karena ketidakpercayaan, ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Namun generasi kedua inilah yang berhasil atau yang juga disebut sebagai yang dapat mewarisi tanah perjanjian ya. Adapun juga latar belakang sejarah pada kitab Bilangan ini yaitu pada saat kitab Bilangan ini menceritakan tentang perjalanan Israel ini dari Gunung Sinai ke dataran Moab di luar tanah perjanjian. Ada juga ilmu teologi pada kitab Bilangan ini yaitu kitab Bilangan ini mencatat atau menceritakan tentang para imam ya, dan orang Lewi ini harus melakukan untuk menghormati keputusan Tuhan. Peran imam dan pengorbanan yang ada di Bilangan atau kitab Bilangan ini merujuk kepada peran imam
kita bilangan ini juga menunjuk bagaimana Tuhan ini menyediakan kebutuhan umatnya. Baik, sampai di sini mengerti Bapak Ibu? Baik, kita lanjut kepada kitab terakhir dari kitab Taurat ini, yaitu kitab Ulangan. Di dalam kitab Ulangan ini mencatat pesan terakhir Musa ke generasi Israel yang hendak menyeberang ke tanah perjanjian di sini. Nah, Musa ini mendorong generasi baru ini untuk percaya dan juga mentaati Tuhan. Tidak seperti generasi sebelumnya ya. Walaupun sudah melihat ular di Mesir, mana di padang gurun, air dari batu, kemudian tiang api dan juga tiang awan, ya, sepanjang perjalanan mereka, dan juga mereka itu tetap tidak percaya, ya, tidak percaya, malah mereka itu sudah tekuk memberontak kepada Tuhan, ya. Nah, di dalam kitab Ulangan ini juga menceritakan tentang perjanjian yang dibaharui di sini antara Tuhan dan juga umatnya, tentang kematian Musa di sini ya. Nama Ulangan di sini juga itu berarti hukum kedua, hukum Tuhan yang diberikan di Sinai, yang kembali diajarkan di generasi kedua Israel. Ya. Adapun penulis kitab Ulangan ini yaitu Musa sekitar tahun 1402 sebelum Masehi. Tujuan dari kitab Ulangan ini adalah untuk mendorong umat Allah di sini untuk membuat komitmen baru ya di hadirat Tuhan. Nah, adapun tema Ulangan di sini dinyatakan dalam 3 pesan Musa. Jadi yang pertama, apa yang Tuhan lakukan untuk Israel sejak mereka ini meninggalkan Mesir ya. Yang kedua, apa yang Israel perlu taati saat mereka ini memasuki tanah perjanjian di sini sesuai dengan perjanjian Tuhan atas mereka. Dan yang terakhir yaitu nasihat Musa untuk mereka itu percaya dan mentaati Tuhan dan membuat tetap berkat dan juga kutuk bagi Israel di sini. Adapun juga latar belakang sejarah pada kitab Ulangan ini yaitu pada akhir perjalanan Israel 40 tahun di padang gurun terjadi antara Mesir dan Kanaan yaitu tanah perjanjian sekitar tahun 1405 sampai dengan tahun 1400 sebelum Masehi. Nah, kitab Ulangan ini mencakup peristiwa sekitar 1 bulan dan berada di dataran Moab ya, dan mempersiapkan umat Allah untuk memasuki tanah perjanjian. Itu terdapat di pasal 2 ayat 1 sampai pasal 3 ayat 29. Adapun juga ilmu teologi yang terdapat di kitab Ulangan ini yaitu Tuhan ini memilih umat Israel ini bukan karena mereka itu layak, tetapi karena Tuhan itu mengasihi mereka. Itu terdapat di Ulangan pasal 7. Kemudian kitab Ulangan di sini mengajarkan bahwa kasih bukan ketaatan, ritual, bukan legalisme atau keagamaan, adalah dasar dari perjanjian antara Tuhan dan umatnya. Kasih adalah dasar dibalik janji-janji Tuhan. Nah, umat perjanjian dipanggil itu untuk percaya dan taat kepada Tuhan karena mereka mencintai Tuhan. Baik, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Baik, silakan. Bisa dijelaskan mengapa generasi pertama bangsa Israel gagal memasuki tanah perjanjian? Iya. Baik, jadi mengapa generasi pertama Israel ini gagal? Itu karena ketidakpercayaan, ketidaktaatan, dan juga pemberontakan mereka terhadap Tuhan di sini, ya, yang menyebabkan konsekuensi fatal bagi generasi ini, sehingga mereka itu gagal, ya, gagal untuk masuk dalam tanah perjanjian, itu tanah Kanaan. Nanti Bapak, baik, ada lagi yang ingin bertanya?
tidak ada yang ingin bertanya, kita akan mengakhiri pertemuan kita pagi hari ini dan kita akan melanjutkan pertemuan kita selanjutnya di minggu depan. Baik, mari kita berdoa.